Ya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadarullah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya dapat bersilaturahim dengan jamaah sekalian dalam majelis yang mulia ini. Wasilahnya saya menengok anak saya yang sedang sakit, yaitu Farhan. Memang katanya pengen ditengok Pak, begitu oleh orang tuanya. Iya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada saat ini menjadi burhan nanti pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yang menjadi idola kita semua, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga cucuran rahmat dan salam itu berkenan untuk kita yang menjadi umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mutiara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tabi'in yaitu Qatadah. Dia salah seorang ulama di kalangan tabi'in bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah yang kebetulan waktu itu masih hidup, yaitu Anas bin Malik. Dia seorang sahabat yang ditakdirkan oleh Allah berumur panjang, sehingga hidupnya di masa Rasulullah dan nyebrang, yaitu di masa Rasulullah atau masa sahabat, yaitu menyeberang ke masa tabi'in. Maka dia menjadi tempat bertanya para tabi'in, diantaranya Qatadah bertanya kepada Anas. Kata Qatadah, ayyu da'watin aksaru ma kana yad'uha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, kata Qatadah, doa apakah yang paling sering, yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan. Qala, maka Anas menjawab, yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jawaban Anas bin Malik. Anas menjawab, Rasulullah sering berdoa dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini familiar kan Pak ya? Familiar sekali, dan saya punya keyakinan tadi setelah kita sholat berjamaah subuh semuanya membaca doa ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan doa ini disebut doa satu jagat, karena yang kita minta bukan hanya kebahagiaan, kebaikan di dunia, tapi juga kebahagiaan dan kebaikan
Jamaah sekalian, ternyata doa ini yang sering kita baca juga berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah sering sekali membaca doa ini. Itu telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya Pak ya, surah yang kedua. Doa tadi ada di Quran, Pak, yaitu surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 200 dan 201. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu Al-Baqarah 200. Dan nyebrang ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat 201. Bisa dicek oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oh, ternyata doa itu Allah yang mengajarkan langsung dalam Al-Quran dan sering sekali dilakukan, dibacakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita juga tidak ketinggalan. Di ujung permohonan kita biasanya dipungkas dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah tahu semua ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini yang kedua ya. Ayat 201-nya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga Engkau memberikan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan semoga Engkau memberikan kepada kami hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan semoga Engkau memberikan kepada kami di akhirat hasanah juga kebaikan. Hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan, kebaikan apa sih yang kita harapkan dalam doa kita tadi? Kebaikan apa yang kita harapkan di dunia? Dan kebaikan apa yang kita harapkan di akhirat? Apa sih hasanah di dunia? Dan juga apa sih hasanah di akhirat? Indikatornya kita ingin memperoleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tapi deskripsinya, gambarannya, kebaikan di dunia itu apa saja sih? Dan juga kebaikan di akhirat itu apa saja? Maka ini yang ingin saya sampaikan kepada hadirin ikhwatu iman semua. Di dalam tafsir Sofwatut Tafasir, dan juga saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ paling tidak ada 4 kebaikan di dunia yang kita harapkan dalam doa tersebut. Hasanah di dunia ini ada 4 minimal, Pak. Paling sekedik aya 4. Anu kahiji yang pertama yaitu adalah as-sihhatu wal afiyat. Itu hasanah di dunia yang pertama itu adalah as-sihhatu wal afiyat. Sehat jeung afiat, Pak. As-sihhatu wal afiyat itu adalah kesehatan prima, sehat fisiknya, sehat batinnya. Sehat fisiknya, sehat psikisnya, jiwanya sehat. As-sehatu, sehat di sini adalah merujuk kepada kesehatan fisik, di mana kita berada dalam keseimbangan yang Allah berikan dalam tubuh kita sehingga kita sehat. Tensi kita seimbang, ya, detak jantung kita seimbang sesuai yang standar kedokteran. Itu adalah sehat secara fisik. Kemudian yang kedua, wal afiat, itu
ditujukan kepada sehat secara psikis, jiwanya sehat. Maka dari itu diartikan as-sihhatu wal afiat adalah sehat yang prima, yaitu lahirnya sehat, batinnya sehat, fisiknya sehat, jiwanya sehat. Ini adalah kebaikan yang pertama yang kita minta kepada Allah di dalam fitunya hasanah. Padahal nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa mahal, Pak. Sampai-sampai disebutkan nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling tinggi setelah nikmat hidayah iman, Pak. Tapi kadang-kadang bahkan kebanyakan manusia melupakannya nikmat ini. Sebagai hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umumnya manusia. Ada dua nikmat, Pak, yang sering kita lalaikan. Kata Rasul, as-sihhatu, satu adalah nikmat sehat. Wal faragu, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Waktu lagi sakit, kita bergumam kepada saudara kita, kepada ustaz kita, "Ustaz, kalau saya sudah sehat, insya Allah saya akan rajin ke masjid, saya akan sholat berjamaah, saya akan ikut kajian, saya akan bersilaturahmi," dan seterusnya dia sampaikan. Tapi begitu dia sembuh dari sakit, kemudian sehat kembali, lupa, Pak, untuk datang ke masjid, lupa untuk mengikuti kajian, ya, lupa untuk bersilaturahim. Ini adalah manusia kebanyakan seperti ini. Yang kedua, wal faragh, nikmat sempat. Sehat dan sempat, ini nikmat yang sangat mahal. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman hendaknya menggunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini adalah hasanah di dunia yang pertama. Langsung aja kepada yang kedua, ya Pak, ya. Saya tidak terlalu panjang mengurai tiap poin. Yang kedua adalah wadarur rohbah, punya tempat tinggal, punya rumah yang lapang, punya rumah yang luas. Ini adalah hasanah yang kedua di dunia. Punya rumah yang luas, punya rumah yang lapang, punya rumah yang memenuhi standar kesehatan, punya rumah yang memenuhi bahwa kondisinya itu dapat menyenangkan dan menjadikan penghuninya sakinah, tentram, damai. Terkadang hadirin ikhwatu iman punya rumah bagus, rumahnya besar, tapi sayang penghuninya. Bapaknya pulang malam, ibunya arisan dan sebagainya, kumpul dengan teman-temannya, pulang malam juga. Anak main sendiri, anak mencari teman sendiri, mencari tempat gaul sendiri, pulang juga malam. Akhirnya rumah itu bukan menyenangkan, tapi rumah itu menjadi rumah hantu, rumah yang mengerikan. Maka dari itu hadirin waktu iman, jadilah penghuni rumah yang baik. Jadikan rumah itu adalah tempat yang sakinah, yang menyenangkan, yang menenteramkan kita. Rasulullah rumahnya tidak luas loh, Pak. Rasulullah itu rumahnya sempit, kecil. Cik orang Sunda mah, ibu-ibu, rumah Rasulullah itu sorondoi masjid. Bapak dan ibu yang pernah ke Madinah waktu umroh atau haji itu sempat berkunjung ke museum Nabawi, ya, di situ. Di sekitar masjid itu ada museum. Di dalam museum saya masuk ke dalam terus, dan di situ ada prototip rumah Rasulullah. Ya, ada bentuk
aslinya rumah Rasulullah sarondoi Pak gitu tah. Ya, atapnya hanya seperti ini begitu. Kemudian ada pintunya satu, ada jendelanya. Rumahnya sempit, kecil. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi ternyata rumah besar atau kecil itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran bagaimana kondisi iman dari para penghuni rumah itu. Kalau ayahnya, suaminya, bapaknya iman pada Allah, takwa pada Allah, istrinya, ibunya takwa pada Allah, mendidik anak-anaknya dengan didikan iman dan takwa pada Allah, maka dipastikan rumah itu akan menjadi baiti jannati. Apalagi rumah yang besar, penghuninya beriman dan bertakwa pada Allah. Subhanallah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini akan menjadi hasanah di dunia yang kedua. Dan hasanah yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ar-rizqul wasi, rizki yang lapang. Ini hasanah yang ketiga. Rizki itu prerogatif Allah. Allah yang memberikan rizki pada kita semua. Tidak sama Allah membagi rizki kepada hambanya, tidak sama. Walaupun pekerjaannya sama, rizkinya akan berbeda. Sama di kantor yang sama, mungkin golongan pangkatnya sama, tapi rizki berbeda, tidak akan sama. Jadi rezeki itu adalah prerogatif Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk yang biasa kita sebut surah Tabarak, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardo zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu bumi zalulan, mudah dijelajahi, mudah dilalui. Famsu fi manakibiha, maka itu berjalanlah kamu di segala penjuru bumi itu. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah kamu sekalian rizki dari Allah. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Di situ ada kata famsu fi manakibiha, berjalanlah kamu di muka bumi, di segala penjuru bumi. Ini dalam actionnya hadirin waktu makna adalah berusaha. Kita diperintahkan untuk berusaha oleh Allah. Untuk apa? Wa kulu min rizqihi, untuk memakan rizki dari Allah. Yang diwajibkan adalah actionnya, usahanya yang dihargai oleh Allah. Urusan nanti rizki urusan Allah. Endingnya kita serahkan pada Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kata Rasulullah, walau kuntum, jika keadaan kamu sekalian tatawakkaluna haqqa tawakkuli, bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka Allah akan berikan rizki kepada kamu sekalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tagdu hisoman wa taruhu bitonan, di waktu pagi burung pergi terbang dari sangkarnya dalam keadaan tembeloknya, telihnya kosong. Wataruh bitonan, dan sore hari pulang ke sangkarnya, ke sarangnya dalam keadaan terisi tembeloknya. Bahkan dia menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu carilah rizki dengan cara berusaha sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya banyak sahabat tukang parkir di salah satu perempatan di Pantura Subang sana.
Saya perhatikan tiap pagi dia berangkat dan sore pulang, seperti burung tadi. Waktu di sela-sela dia bekerja, ya mengarahkan kendaraan, ngobrol dengan saya, sabaraha menang sok sabaraha, aduh Pak Ustaz, ya paling letikna 50, gedena 100, kata tukang parkir. Setelah itu saya pulang, ditunggu oleh istri saya, oleh anak-anak saya. Besok anak saya sekolah dan seterusnya. Subhanallah, kata saya, jangan lupa sholat. Saya seperti itu kepada teman-teman saya, tukang-tukang parkir dan sebagainya. Itu yang pertama tadi, hasanah di dunia itu, satu adalah sehat walafiat, dua kita punya rumah yang menenteramkan, dan yang ketiga adalah tadi rizki yang lapang, dan yang keempat adalah wazauzatul hasanah, punya pasangan yang baik, punya suami yang salih, ibu punya suami yang soleh, bapak punya istri yang solehah. Itu adalah hasanah di dunia. Rasulullah menyatakan ada 4 sumber kebahagiaan. Arba'un minas sa'adah, ada 4 sumber kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatu solihatan, seseorang yang punya istri solihah, dan juga seorang istri punya suami yang soleh. Ini yang pertama. Kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah istri yang pertama. Kenapa? Karena istri adalah pendamping kita, istri adalah pengingat kita, istri adalah pasangan kita, istri adalah pendidik pemula anak-anak kita. Yang menjadikan anak-anak kita solih-solihah adalah istri kita. Hadirin yang waktu iman, ini adalah yang keempat, punya istri yang soleh. Udah ya, keempat ya, itu hasanah di dunia ada 4 Pak. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah tergambar paling tidak ada 4 hasanah tadi. Kemudian wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga paling tidak di dalam Sofatu Tafasir ada 4 hasanah di akhirat. Kalau tadi 4 hasanah di dunia, sekarang 4 hasanah di akhirat. Apa saja 4 hasanah di akhirat? Yang pertama, assalamatu an fazil akbar, selamat dari keterkejutan yang dahsyat. Ini adalah yang pertama. Kapan itu? Yaitu pada saat terjadinya kiamat sugro dan kiamat kubur. Kiamat sugro pada saat terjadinya kematian menjemput kita. Itu adalah keterkejutan yang sangat besar. Tetapi tidak boleh kita merasa takut kematian. Kita jangan merasa takut dengan kematian, tapi justru kematian harus kita persiapkan. Kenapa? Sebab kita semuanya akan mati. Ingat Rasulullah pernah bersabda, Pak, rata-rata umur umatku baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Saya udah 67 tahun, Pak. Berarti sudah di atas 60, mendekat ke umur 70 tahun. Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, qul katakan olehmu wahai Muhammad, lamun ayeuna meureun sok ucapkan ku anjeun anu maca Quran ayeuna, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirruna minhu, yang kematian itu kamu semuanya pengen pada lari menjauh dari kematian. Saudara kita yang menamu keranda mayat bergumam dalam hatinya, keun aing nu nanggung
engke deui aing mah paehna seperti itu cek urang Subangnya cek nu ngagali sarua keneh keun wae keur batur ieu aing mah ulah waka engke deui seperti itu ya. Nah itu pambumbung saring berlari dari kematian, ingin menjauh dari kematian. Tapi ingat kata Allah, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjemput kamu sekalian, akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, dalam ayat yang lain, walaupun kamu berada di tempat yang kokoh, dikelilingi oleh dokter-dokter spesialis, dokter pribadi yang hebat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal telah datang kepada manusia, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan dapat diakhirkan, wa la yastaqdimun, dan tidak akan diajukan. Itulah kematian. Kalau ajal sudah datang, pasti datang pada kita. Maka dari itu hendaknya kita mempersiapkan dengan apa? Dengan mengais amal soleh dan istiqomah di dalam beribadah agar kita berada dalam husnul khotimah. Kemudian keterkejutan yang besar yaitu pada saat kita berada di masa yauma la dzilla illa dzilluh. Pada saat itu tidak ada naungan apapun, hadirin ikhwatul iman. Di situ kita mendapatkan perlindungan Allah, itu adalah hasanah di akhirat yang kedua. Dimudahkan di dalam hisab, taisirul hisab, dimudahkan di dalam hisab, itu bagian daripada hasanah di akhirat. Yang pertama adalah kita selamat dari keterkejutan yang dasar, yaitu tadi pada saat kematian dan pada saat dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah wa taisirul hisab, yaitu yang kedua adalah dimudahkan di dalam hisab. Siapa saja hadirin ikhwatul iman yang dimudahkan dalam hisab, saya sampaikan di sini. Yang dimudahkan dalam hisab ini adalah kaum muslimin mukminin yang berada di grade 2. Di dalam surat Fatir ayat 32, Allah menyatakan bahwa manusia hamba-hambaku yang menerima Al-Quran, summa awrasnal ladzina astofaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang kami pilih, kata Allah, faminhum dzalimun li nafsi. Yang pertama adalah orang yang zalim kepada dirinya, itu grade yang paling bawah. Ini hisabnya sulit, Pak, hisabnya berat. Muktasidun, yang kedua adalah grade di atas dzalimun li nafsi, muktasid. Grade yang paling tinggi adalah sabiqum bil khairat. Kalau dzalimun li nafsi, orang yang beriman, menerima Al-Quran, membenarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tetapi di dalam pengamalannya yang wajib dilakoni tapi kadang-kadang ditinggal. Yang haram sudah ditinggal tapi kadang-kadang dirumpak. Yang sunat jarang dilakoni, yang makruh masih dilakoni ya. Nah itu Pak, jari wong Jawa ini mukhoten Pak. Kebetulan keluarga saya Jawa Pak. Jadi ibu sampai meninggal tidak bisa berbahasa Sunda, bahasanya Jawa. Kalau bapak bisa Jawa, bisa Sunda. Alhamdulillah anak-anaknya bisa Jawa dan Sunda, cucu-cucunya juga ya. Anak saya yang 5, ini Farhan yang keempat ya, Farhani yang keempat. Ini semuanya bisa Jawa dan Sunda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dzalimun li nafsi, yang paling bawah. Sulit hisabnya. Yang kedua muktasid. Siapa muktasid? Nah, muktasid ini nanti hisabnya yasiro. Hisabnya mudah. Siapa dia? Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan satu indikatornya adalah
yang wajib sudah dilaksanakan. Semua perkara yang wajib dari Allah dan Rasul dilaksanakan. Yang haram sudah ditinggalkan. Sudah ini yang haram sudah ditinggalkan. Tapi perkara sunat sudah dilakoni, tapi kadang-kadang suka meninggalkan. Yang makruh sudah ditinggalkan, tapi kadang-kadang masih dilakoni. Jadi intinya yang wajib sudah dilaksanakan, yang haram sudah ditinggalkan. Ini masuk ke dalam grade muktasi. Itu akan masuk ke dalam hisab yasir, dihisab dengan hisab yang mudah, Pak. Semoga kita minimal termasuk ke dalam grade yang kedua, muktasi. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Ini adalah masuk surga tanpa hisab. Ini di atas kita. Bisa kita ke sana? Bisa, Pak. Walaupun berat untuk mencapai grade yang ketiga. Ini yang kedua ya Pak. Hasanah di akhirat yang kedua adalah hisab yasir. Kemudian yang ketiga adalah wa idkhulul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimintakan hasanah di akhirat. Itu yang ketiga adalah masuk surga, Pak. Hasanah di akhirat yang ketiga. Dan yang terakhir, hadirin ikhwatu iman, sehubungan waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang 20 menit ya, jam 6 kurang 20 menit. Dan yang keempat, ini adalah kenikmatan yang paling besar setelah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wan nadru liwajhillah, melihat wajah Allah. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa nanti di akhirat nikmat yang paling besar selain kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah an-nadru liwajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah mutiara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dipungkas dalam doa itu waqina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan hasanah di dunia dan juga mendapatkan hasanah di akhirat. Kuncinya adalah iman, melakukan amal soleh, terus mengais amal soleh sehingga kita naik ke dalam derajat takwa. Sebab Allah menyatakan al-jannatu mu'iddat liman ittaqa, bahwa surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Demikian hadirin ikhwatu iman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menambah wawasan dan keilmuan untuk saya dan untuk hadirin ikhwatu iman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi Pak.